Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa izzatin illallahu sirri Allah sirri fi sirri wa sifatin wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 1 yang dirahmati Allah rahimakumullah, insyaallah di dalam waktu dan kesempatan masa thalabul ilmi yang kita jalankan ini, dalam rangka mencapai singgasana tauhid diri kita kepada Allah, maka semakin kita memahami lebih terhakiki lagi pendekatan diri kita kepada Allah, semakin diberikan oleh Allah derajat dan kemampuan, atau lebih lazim disebut dengan derajat sebuah kemampuan. Untuk itu kita mulai berpikir kepada masa yang ketiga dalam pembahasan pelajaran kita. Dari napas dan napas kita masuk pada peningkatan nupus. Sir, bukan tadabur tetapi sirnya. Sir napas, sir tanapas, sir nupus. Apa sebetulnya hakikat daripada sir nupus atau batin nupus? Apa fungsi batin nupus itu di dalam diri kita? Sejauh mana batin nupus ini menguasai sebuah kodrat yang bernama diri? Kalau kita membahas batin Allah, 4 batin asal muasal semua terjadi 4 batin menjadikan 4 zat, 4 zat menjadikan 4 nur, berarti 12 kodrat zahir dan batin Allah. Dibagi 2 dari 12 ini akan nanti berjumlah 6 kalau dibagi 2. Masa kuasa Rasulullah Muhammad Hijriyah pada siang hari atau pada 6 bulan pertama, dan masa Hijriyah atau masa yang disebut dengan Masehi pada 6 masa Adam pada pertengahan tahun sampai akhir tahun. Ini artinya maknanya apa?
Inilah dampak salah satu. Tetapi untuk ketiga ini kita mengkaji nupus. Apa sebetulnya nupus ini? Di mana letak nupus ini sebetulnya? Dan apa fungsi nupus? Kalau napas tak napas kita sudah bahas. Tapi untuk nupus kita akan bahas sekarang. Jadi para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, nupus kenapa domah u-nya ada dua? Ya, domah u-nya ada dua, atau maknanya ada tajali batin dalam batin, itu dinamakan domah u. Ya, atau dikatakan alif hamzah baris depan. Nah, ini adalah alif hamzah baris di depan. Ini terlihat bahwasanya untuk yang di hadapan kita yang paling nyata mengenai ketuhanan adalah nupus, dan ini adalah rahasia yang sangat tinggi. Saya katakan yang sangat tinggi. Kenapa? Nupus ini ada posisinya sebuah rahasia yang berwujud kodrat batin, ya, batin rahasia, sebuah kodrat, ya, yang bersifat menggerakkan bukan dikatakan sifat af'al, tapi kodratnya seperti af'al. Apa yang digerakkan oleh nupus, sementara nupus ini adalah batin. Nupus adalah salah satu batin yang bergerak di dalam dada manusia, ya. Nupus adalah sebuah batin yang bergerak dalam dada manusia. Terus dada yang mana? Yang dimaksud dada itu adalah markubah atau jantung. Perhatikan baik-baik. Yang dimaksud dada itu adalah markubah atau batin yang di jantung, ya. Terus mana nupusnya? Yang nupusnya adalah batin rahasia yang menggerakkan jantung. Kalau batin alam memang markubah, ya, baitullah. Nah, itu adalah di jantung. Di dalam batin lagi, di dalam batin jantung itu ada sebuah sir. Sirnya adalah sir af'al yang menggerakkan. Jadi ruhnya yang menggerakkan batin markubah jantung itu. Itu sinyal apa itu? Itulah sinyal ketuhanan, ya. Inilah yang dipakai oleh diri, batin diri yang selama 9 bulan dalam kandungan ibu, yang mereka tidak terputus diri ini bertuhan. Inilah alif yang sangat tersirat. Inilah alif yang ada di dalam insan. Inilah batin sir yang ada di dalam insan, yang akan menjadi pedoman ketuhanan. Inilah hakikat ketuhanan, yaitu batin sirnya yang ada di dalam markubah. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi sir nupus, yang namanya nupus itu adalah di kodrat sirnya alif di dalam diri insan. Jadi kalau tubuh jasad ini adalah makomnya jasad batin kubah jantung, nah di dalam jantung tadi, di dalam kubah batin tadi, itu ada rahasia yang dikatakan dengan nupus. Nupus itu adalah batin ketuhanan. Nupus itu adalah batin ketuhanan. Disinilah selama 9 bulan diri bani tadi selalu berzikir sehingga dia tidak putus bertuhannya kepada Allah. Ini yang dikatakan nupus.
Maka ini yang dikatakan sifat batin insan itu. Batin insan itu adalah nupus. Nupus ini sirullah, yaitu batin tempat bertuhan kepada Allah. Dan ini makomnya disebut dengan Salahuddin. Ya, makom inilah yang dikatakan dengan Salahuddin. Ya, disinilah ikatan batin antara insan dengan Allah, insan dengan Tuhan. Ikatan Salahuddinnya inilah yang dikatakan ada batin dalam insan. Mana batin insan? Itulah nupus yang menggerakkan, yang selalu berzikir dan menggerakkan Allah, Allah, Allah. Ini adalah batin ketuhanan yang bersifat menggerakkan. Akhirnya alam batin yang dikatakan sifat jasad atau batin dalam markubah ini, itu adalah dikatakan batin alam ini yang mewujud menjadi jasad. Dan batin Tuhan, nupus yang tersembunyi di dalam batin, di dalam diri insan. Begitu halusnya batin nupus itu jamaah. Jadi kodrat dari markubah batin alam yang ada di jantung kita ini maujud menjadi jasad. Dan dia batin nupus ini adalah batin yang berdiri di dalam insan itu sendiri. Jadi kalau kita ingin menghadapi, melakukan zikrullah kepada batin Allah bernama nupus ini, maka kita harus melihat dia ada di dalam markubah kita. Insya Allah di dalam tayangan season kedua akan diajarkan cara pengamalannya. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi kita sudah paham bahwasanya dikatakan batin dalam batin, batin markubah menjadi jasad dan batin nupus menjadi alif sir, berdiri di lurus. Makanya dari akal semua ini tidak ada yang terlihat. Kenapa? Inilah nupus yang berdiri, dan batin jantung tadi inilah asal muasal yang nyata. Inilah alam batin dan berdiri alif batin di dalam diri insan kita. Inilah pencapaian alif tersirat melalui batin nupusnya Allah. Inilah diri yang dikatakan yang tersirat. Inilah nupusnya Allah, tempat kita mengadakan soluhatul daimah, soluhadud doim. Bagaimana solahud doim? Kita selalu terhubung dengan dia. Itulah alif yang mengunjungi, yang hidup dan menggerakkan. Karena kodrat alif tersirat atau nupus tadi adalah sebuah batin af'al, sebuah batin af'al, yaitu batin yang menggerakkan. Bisa kita bergerak begini, itu karena nupus. Ya, nupus ini sumber bergerak. Jadi dia adalah batin mencapai Tuhan. Inilah yang dikatakan lebur batin kubah menjadi jasad, berdirilah batin nupus sebagai alif tersirat, atau dikatakan nupus, yaitu tempat kita mencapai ketuhanan dengan diri yang batin. Inilah diri batin insaniyah untuk mendapatkan hakikat Allah lurus. Selagi kita tidak melihat satupun, mulai dari ma'ani sampai ke markubah sampai ke kolbi, lurus, tidak ada warna-warni, hilang semua sir. Dan sir itu adalah batin nupus, itu adalah batin Allah untuk tersambung. Pernah enggak kita berpikir selama ini, kalau yang kosong ini, yang tiada ini lurus,
Dia mewakili semua batin. Di sini dia mewakili akal berpikir. Di sini dia mewakili kata bersudah. Menjadi batin suara, menjadi batin semua, menjadi batin kalbi. Semuanya alif sampai dia menjadi hulu batin kolbi kita. Nah, inilah yang dikatakan nupus, alif tersirat lurus berdiri, dan dia ada di dalam jantung kalau kita mengamalkan. Kalau kita mengamalkan luput, maka jasad muncul dari alam markubah Baitullah sebagai jasad dan alam, dan nupus berdiri lurus, sehingga di saat itulah semuanya tiada, yang ada hanya yang tiada. Maka yang tiada itulah rasa atau sir, rahasia yang harus kita dapati. Itulah diri yang rahasia, itulah batin Allah untuk mencapai ketuhanannya. Begitu cara bertuhan dengan Allah. Maka ini dipraktekkan oleh diri kita di kala perjuangan perjalanan kita selama 9 bulan dalam kandungan orang tua. Kita selalu bertuhan, tidak putus hubungan kita dengan Tuhan. Dan dia setelah bersembunyi, wahwa, tadi kamu dengan aku, wa iya, berubah tangisan bayi, maka wa iya, aku pindah ke dalam kalbi atau ke dalam markubah jantung, wahia. Nah, disinilah datangnya nupus tadi sebagai alat kendali menuju Tuhan, batin Tuhan untuk bertuhan. Batin Tuhan untuk bertuhan. Sekali lagi saya ulang, batin Tuhan untuk bertuhan. Yang hilang lurus berdiri di dalam batang tubuh, itulah arasullah. Itulah arasullah. Itulah kekuatan Allah yang nyata untuk kita capai dengan insaniah. Diri batin ke alam batin, menuju Tuhan dengan batin. Insya Allah itulah nupus. Nanti kita akan bahas di mujakarah. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan. Silakan juru tablik mengendalikan jamaahnya, insyaallah. Juru tabliknya bagaimana, mana? Insyaallah. Maaf Bu ya, barusan ada signal jelek barusan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya, sehat Bu ya. Insyaallah, mudah-mudahan. Alhamdulillah, barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Insyaallah, terima kasih Bu ya atas tausiahnya dalam tema batin nupus. Insyaallah yang ternyata batin nupus itu adalah yang menggerakkan dari semua batin, yang ternyata di dalamnya adalah ada alif sir yang tersirat itu ternyata dalam jalan lurus. Insyaallah, terima kasih Bu atas tausiahnya. Insyaallah, silakan saudaraku yang belum memahami, yang ingin bertanya, silakan dipertanyakan kepada Buya, tolong diangkat gambar tangannya. Ya silakan. Pak. Ya, ya. Silakan Pak Lalu. Ya, Lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengar tausiah yang tadi, berarti semua batin diri kita ini bisa diwakili dengan batin nupus. Berarti apakah kita harus sirnakan ke sana atau bagaimana Bu ya? Enggak, kalau kita mengaji batin Tuhan bukan ada kita lagi, hanya pandangan yang berjalan, tidak boleh ada satupun yang ada di sisi Allah. Ya, kalau batin Allah dia qiyamuhu binafsihi,
dan tidak ada hak manusia ada di dalam kajian batin nufus, napas dan ampas tanafas. Jadi tidak ada kita. Seperti apa nanti yang diperintahkan mengamalkan, hanya pandangan yang bisa menjalankan. Dan itulah batinnya Allah tidak bersekutu dengan pemahaman seorang umat. Kenapa? Napas ampas nufus tidak bisa dicapai dengan makom ibadah. Ingat, jangan membawa makom ibadah dalam makom kodratnya Allah. Paham? Iya, insya Allah berarti dengan pandangan saja Buya ya. Dengan pandangan atau ya dengan pandangan. Tidak boleh kita hanya menyaksikan dan tidak boleh kita menamakan keakuan kita dalam menjalankannya. Paham? Ya, insya Allah pandangan dengan rasa apa begitu boleh? Ya, itu sudah pasti. Rasa dan pandangan itu pasti, cuma jangan dicari. Ya, sekarang apa yang terpikir olehmu? Bersyukur enggak kamu kalau yang berdiri lurus di tubuhmu alif tersirat? Alhamdulillah. Nah, itu kamu imani dulu. Jangan cari kemana-mana. Jangan dibikin cabang Tuhan itu. Tunggalkan. Ya, yang berdiri lurus ini tunggalkan. Itu tidak ada pemahaman lain di situ. Paham? Kecuali kita lah sudah mendapatkan dia batin yang lurus berdiri nufus ini. Paham? Insyaallah Buya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Lu atas pertanyaannya, dan terima kasih Buya atas jawabannya. Insyaallah silakan jamaah yang lainnya, insyaallah dilanjut ke Pak Bambang Setiawan. Silakan Pak Bambang, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Jutablit waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu Buya ya. Insyaallah, amin. Buya mohon pencerahan sekali lagi Buya tentang lupus itu terjadinya batin dan batin yang bisa menggerakkan markobah jantung kita Buya. Iya. Markubah dalam jantung kita itu dinamakan markubah, kan itu batin alam. Kita kan sudah kaji dari dulu kan, itu batin alam. Segala yang nyata ini berasal dari batin alam yang ada di jantung. Betul? Nah, sekarang yang nyata itu awalnya adalah jasad. Ya. Terus yang ada batin yang ada di dalam batin markubah tadi, bersembunyilah sebuah rahasia yang menggerakkan. Ternyata itu adalah nufus. Nufus itu adalah batin zahir dan batinnya batin. Inilah alif, batinnya alif yang berdiri lurus. Makanya mulai dari kepala ini lurus. Kepala tidak ada warnanya, otak tidak ada warnanya, apapun tidak ada warnanya, pandangan tidak ada warna, pensiuman tidak warna, suara tidak, bentuk wujudnya enggak ada, tambah lagi roh di sini tidak ada, tambah lagi di dada, di muat sampai ke kolbi tidak berwujud, sampai ke syahwat pun tidak ada bentuknya, sir hilang. Itulah nufus, itulah batin alif yang berdiri, yang menghidupkan zat batin nur sir semua dari nufus. Makanya di situ ada alif domah u, dua buah, nufus, ya, nufus, sir usir adalah rahasia dalam rahasia. Nufus. Paham? Insya Allah Buya. Terima kasih Buya. Baik, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut. Terima kasih Pak Bambang atas pertanyaannya. Silakan jamaah yang lainnya yang ingin bertanya, silakan angkat kamar tangannya. Insyaallah Pak Imam Ridho. Silakan Pak Imam Ridho, waktu tempat dipersilakan. Baik Pak Utari, terima kasih atas waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Buya. Insya Allah. Ternyata Buya malam ini Insya Allah. peningkatan kaji lagi, Buya. Yang dirindukan kalau dulu kita bicara napas, tak napas, Iya. lupus lagi. Iya, betul. Semoga Buya diberikan kesehatan selalu, doakan Amin. Buya dapat Insya Allah. kami sampai batin selesai, Buya. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Jadi berbicara tentang lupus ini, Buya, bahwa batin di dalam batin, di mana di dalam markubah atau jantung, di dalamnya lagi ya, Buya. Iya. Di dalamnya lagi. Ya. Ya. Jadi pertanyaan saya, itukah yang hayat Allah pada diri kita seperti itu tajalinya, Buya? Batinnya Allah. Ya. Batinnya Tuhan. Ya. Iya. Ya, siap. Jadi batinnya Tuhan namanya batin af'al, batin yang menggerakkan. Ingat, batin yang menggerakkan. Kalau sudah kita lenyap di dalam lenyap tadi, maka yang bergerak ini semuanya adalah batinnya Allah. Karena nupus dasar untuk mencapai ketuhanan, dan ini digunakan dalam kodrat dinamakan ikatan sholahul doim. Nah, ini adalah sholahul doim. Ini adalah hubungan batin yang beribadah hidup dan mati dimanapun kita berada. Kita tidak bisa putus bertuhan. Kenapa? Karena batin nupus adalah sholahul doim. Ini batin yang berhubungan tingkat solat. Gitu. Ini berhubungan tingkat solat. Kalau sudah berhubungan insaniyah dengan batin tersirat, nah inilah dia batinnya insan diri kita itu. Nah, kalau sudah berhubungan maka terjalinlah hubungan yang dikatakan dengan sholahud doim tadi. Dan itu kodratnya lurus. Jadi yang Buya katakan sholahud doim tadi berarti dalam 24 jam itu tersambung terus, Buya. Iya, tersambung. Asal kita benar-benar yang lurus ini betul-betul kita sudah mendapatkan hakikat alif tersirat yang batin itu. Batinnya alif tersirat itu luar biasa sekali itu. Alhamdulillah, Buya. Insyaallah. Jadi itulah menghadirkannya. Itulah yang dikatakan nufus. Ya, dia sebuah diri mewakili semua batin. Nah, itu dinamakan kodratnya termasuk dari kodrat dikatakan kodrat alif, ya. Nah, itu dia termasuk kodrat alif yang bersifat batin. Ya, gitu. Jadi dia adalah batinnya Allah. Nupus namanya. Kalau nupus itu kita kan nanti akan diajarkan cara pengamalannya di season kedua. Insyaallah, Buya. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih pencerahannya, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan, masih ada. Terima kasih Pak Yo atas pertanyaannya. Insya Allah dilanjut ke Pak Aslam. Silakan Pak Aslam, waktu dapat dipersilakan. Audionya, Pak, audionya dibuka, Pak, audionya. Pak Juru Tablik, saya ini namanya Pak Aslah, bukan Pak Aslam, Pak. Ya, lanjut Pak, lanjut. Silakan Pak Aslah, silakan. Terima kasih Bapak Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semoga Buya selalu sehat. Insya Allah, amin. Yang ingin saya tanyakan, batin Tuhan untuk bertuhan. Terus pernah juga Buya itu mengatakan bahwa untuk yang namanya nupus ini bernapas dengan hidung. Ini mohon dijelaskan.
Ya, untuk pelaksanaannya nanti itu dijelaskan di sesi kedua. Tapi untuk wawasannya, tausiahnya, kenapa batin nupus itu ada di hidung? Karena dia lurus itu, batas batin ini di sini. Ya, batas batin itu di alis. Ya, nah, ini nggak boleh dikatakan batin lagi ke atas ini. Ya, batas batin itu di hidung, batang hidung terakhir. Nah, ini ke bawah ini. Nah, ini lurus. Nah, ini pancaran makni dari batin tadi. Ya, nah, ini ma'nawiyahnya. Nah, sini hak sifat. Jadi kalau sudah dia lurus ke sini, maka ini yang dikatakan dengan hidung atau bernapas dengan hidung atau nupus itu, napas hidung ini dinamakan nupus atau batin. Makanya kalau kita tidak pilek ya, coba rasakan angin hidung itu tidak akan sama kiri dengan kanan. Kalau kita tidak pilek nih, silakan, dia tidak akan sama. Nah, coba teliti dengan baik-baik nanti. Itu tidak akan sama antara dua-duanya. Ya. Nah, inilah artinya yang satu bersifat zahir, yang satu bersifat batin. Nah, tetapi semuanya adalah sir, tidak terlihat. Ya, tidak terlihat. Nah, ini yang dikatakan bernapas dengan hidung itu yang dikatakan nupus. Nupus adalah batin Tuhan. Paham? Insyaallah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aslah atas pertanyaannya. Insya Allah tadi Pak Hamsin, silakan Pak Hamsin. Pak dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau tanya, tapi sudah ditanya sama Pak Imam tadi. Oh ya. Ya. Diri batin di dalam batin itu, Bu ya. Yang ditanya Pak Imam tadi, dijelaskan lagi. Diri batin ini kan terbuat, yang zahir ini kan terbuat dari batin. Ya. Zahir setiap yang terlihat terbuat dari batin. Itu markubahnya ada di jantung. Ya. Nah, di dalam zahir tadi, di dalam batin itu ada rahasia. Batinul batinnya adalah nupus. Batin dalam batin bernama nupus. Gitu ya. Batin dalam batin bernama nupus. Nupus ini kodrat alif tersirat atau natijah. Ya, itu nupus bisa menjadi hubungan solat. Kenapa? Ini yang hubungan sholahud doib. Artinya tingkat berhubungan dengan nupus ini adalah tingkat solat. Sholahud doim. Jadi sholahud doim ini hubungan solat. Hubungannya setingkat solat. Jadi bukan waktu solat aja. Asal orang itu mengimani yang lurus, yang tersirat berdiri lurus, yang tidak terlihat ini, maka dia sudah berhubungan batin tingkat solat. Ini yang dikatakan sholatul doim. Ya, hubungan sholahud doim. Sholahud doim. Nah gitu ya, tingkat hubungannya tinggi derajatnya. Nah kalau kita berzikir, kita harus bisa mewujudkan itu. Paham? Yang lurus itu ya, ya. Ya, yang nupus. Jadi nupus itu adalah nama batin Allah yang dirahasiakan. Kalau zaman dulu dikatakan batinnya insan. Nah, insan itu batinnya itu nupus. Gitu. Insya Allah. Ini kan lumayan juga. Dalam insan pun dikaji juga, ya enggak? Insya Allah. Terima kasih. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Baik. Insya Allah Pak
Masih ada dua lagi Buya. Ya, silakan. Pak A, silakan Pak A dulu ya. Silakan waktu tepat dipersilakan. Audionya Pak Daud, audionya. Oke. Terima kasih Juru Tabligh atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Buya sehat selalu. Insya Kita Allah. bisa dibimbing lebih Amin. jauh lagi, mudah-mudahan. Amin, insya Allah. Ini saya dari sisi yang lain, Buya, apakah boleh dikatakan nufus ini, tadi Buya mengatakan gerak itu dari nufus. Apakah boleh dikatakan seperti dinamo untuk menggerakkan seluruh? Iya. Jadi semua af'al, semua gerakan itu adalah nufus, maupun gerakan ma'rifat, gerakan niat, gerakan kodrat, gerakan nur, gerakan zat, gerakan batin, gerakan wujud, semua yang namanya bergerak itu ada batinnya, termasuk menggerakkan diri kepada Allah melalui nufus, batinnya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Buya. Insya Allah. Insya Allah. Baik, masih ada? Ada Pak Atif. Iya. Silakan. Waktu tepat dipersilakan. Terima kasih Pak Tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya. Insya Allah. Kajian nufus ini kita ma'rifatnya ke usuluddin ya, 9 jalan. Enggak usah dibahas ke situ. Kita sudah meningkati pemahaman tunggal, tidak ada dikait-kaitkan dengan yang lain. Bisa aja kita menyadari yang berdiri yang tidak terlihat ini adalah batinnya Allah, dan seluruh batin bertuhan kepada Dia, maka kita juga bisa menghadapi Allah dengan batin itu. Ini adalah batin yang dinamakan ikatan, hubungannya adalah bukan napas lagi, tapi sudah nufus. Nufus itu hubungan ikatannya adalah sholahud do'im, hubungannya setingkat sholat. Ini hubungan tingkat tinggi. Oh ya Pak. Paham? Ya paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ali itu. Masih ada Pak Ali, ya silakan Pak Ali, waktu dapat dipersilakan. Baik. Baik, terima kasih Juru Tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu, Amin insyaallah. dapat membimbing kami menuju Insyaallah. ketuhanan ini. Tadi Buya menyampaikan, mohon penjelasan atau pencerahan kepada kami lagi bahwa tadi tentang nufus ini yang disebut dikalamkan oleh Buya, yaitu batin Tuhan untuk bertuhan. Ini Buya. Iya. Karena semua batin itu berkiblat kepada nufus. Dan nufus ini nama batin Tuhan. Jadi kenapa domah u-nya 2? Nufus, napas, tetapi ini nufus. Kenapa domah u? Karena adalah usir. Artinya ada rahasia, adalah batin di dalam rahasia. Itulah rahasia. Jadi kalau sudah usir, itulah nufus. Nufus berada batin dalam batin. Adanya itu bersifat af'al yang menggerakkan semua batin. Inilah af'al. Jangan lupa, ini batin af'al. Batin termasuk menggerakkan marifatmu kepada Allah, termasuk menggerakkan dirimu kepada Allah, termasuk kamu berangkat kepada Allah, termasuk kamu menapas menjadi Allah, termasuk napasmu Allah. Semua gerakan itu akan diantar oleh nufus. Makanya lurus ke bawah itu tidak ada hakikat apapun, tidak ada kecuali tersirat. Paham?
Insyaallah Buya. Nah, Subhanallah. ya gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu seperti itu, makanya kalau kita tanya dokter, apa bedanya? Kenapa tanda kesehatan itu tanda tambah? Nah dia bingung. Katanya alasannya itu palang merah dulu, palang merah. Nah sekarang kan untuk menghadapi manusia kan rumus Tuhan, ya. Sekolah tinggi itu rumus akhir-akhirnya kembali ke rumus Tuhan. Apa itu? Nah inilah metafisik yang tidak bisa dilihat. Dan ini adalah fisik yang bisa dilihat. Ya, ada jantung, ada hati, ada pankreas, paru-paru, semua. Itu alat zahir, ya, alam sifatnya. Tapi yang lurus ini itu adalah batin. Kalau yang ini tidak ada sakitnya, mulai dari itu sampai ke ujung kalbi itu tidak ada sakitnya, ya, karena itu adalah kodrat Allah bernama nufus. Paham? Insyaallah Buya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah, masih ada yang belum? Pak Ahmad, ya. Ya, silakan. Silakan. Terima kasih Juru Tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Buya, ini masih ada sengketa ini Buya. Dulu kan afal itu yang menggerakkan fi'il itu al-haq. Nah itu bagaimana dengan al-haq itu Buya? Subhanallah. Penjelasannya. Iya, kalau yang af'al lihat dulu makomnya. Ini kita dalam makom apa ini? Kalau af'al yang dikatakan makom gerak sholat, itu kodratnya adalah yang digerakkan. Itu af'al yang menggerakkan fi'il. Itu dalam makom zahir dan batin bertajali. Ini sudah menuju batin Allah yang tidak bisa dipedomani kemanapun. Ya, ini kita sudah masuk ke makom wahid, ya, ke menuju makom wahid. Jadi tidak dikaji lagi. Kalau dulu kita umpamanya Indonesia, lagu Indonesia. Dulu waktu di SD kita Indonesia juga ya Bu ya. Nah orang sudah jadi tentara, kamu masih aja mikirin SD. Nah jadi begitu. Jadi jangan mentajalikan pemahaman karena kita menuju isbatul yakin. Paham? Insyaallah ya. Terima kasih atas keterangannya ya. Insyaallah. Beda lah ya, beda. Kalau memahami kajian itu kita lihat makomnya. Ini kita di makom apa ini? Namanya kan sama semuanya. 7 tingkat makom itu nama kan sama. Tapi kita berada di makom apa ini? Paham? Sama kayak nyebut nama Allah. Menyebut namanya itu hewan pun bisa, kayak beo Allah dia bisa, ustadz di masjid bisa, kiai bisa, syekh bisa, orang awam bisa. Tapi tahu nggak kemana bata batinnya melihat itu saat dia menyebut itu? Disinilah makom yang berbeda tadi. Contoh, kita takbir lebaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda lagi dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda kan? Nah itu ya, nah begitu caranya. Baik ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali 10 menit lagi sesen kedua. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.